memaksimalkan fungsi dari kartu digital AKPAI ini bisa difahami oleh kabupaten kota Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung mungkin Pak Eri Nugroho bisa dijawab terkait pertanyaan Pak Hakim. Unmute Pak Heri. Tanda speaker bawah masih merah. Diklik sendiri Pak Heri. Di sini masih susah. Dari Pak Heri langsung. Udah Pak Heri? Belum bisa. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, tadi terima kasih Pak Jupri atas pertanyaannya dan juga feedbacknya. Ini alhamdulillah, jadi kita sebelum menjawab khusus ke Pak Jupri ya. Jadi ini AKPAI adalah rumah besar untuk semuanya, dari FKG, kemudian KKG, MGMP, dan ini khusus yang SMA. Kita sejak awal itu juga melibatkan MGMP Provinsi Jawa Tengah. Ini ada Pak Yai Khairi dan juga tadi betul Pak Kabit. Ini adalah istilahnya kebutuhan kita, bukan istilahnya memaksa ya, tapi adalah kebutuhan untuk pengembangan PAI ke depan. Nah, yang betul kita perlu istilahnya ya bersama-sama di sini. Memang kalau dari DPW itu ada jalur yang melalui MGMP, ada yang lewatnya DPD gitu. Alhamdulillah ini yang DPD yang masif, yang banyak itu padi ya, padi. Karena dengan adanya KTA itu kita ada semacam feedbacknya, itu kita adakan pelatihan free ya, free narasumber, kemudian free Zoom dan juga host. Nah, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya untuk mendukung PJJ ini. Nah, ini dari MGMP Pak Jupri ya, bisa Pak Jupri itu Karanganyar ya? Pak Jupri Karanganyar ya? Nah, itu nanti bisa dengan DPD AKPAI. Kalau nggak salah di sana ada Bu Anita ya, Bu Anita. Nah, nanti bisa kita tolong Bu Anita untuk bisa menyampaikan kepada MGMP atau mungkin ke DPAI. Kalau Karanganyar itu nanti bisa sampai 100, nanti bisa ada pelatihan khusus ya, via daring, itu pemanfaat KTA untuk media pembelajaran. Nah, nanti ya, kalau nanti dibantu mensupport di sana. Termasuk Bapak Ibu semuanya itu bisa mengakses atau menggunakan AKPAI ini dengan menghubungi DPD ya, DPD itu. Sehingga nanti kita akan memberikan pelatihan dari paket 1 terkait dengan pengenalan KTA-nya, apa fungsinya lebih detail dan juga praktiknya. Kemudian yang kedua adalah medianya, bagaimana kita membuat media pengajarnya. Yang ketiga adalah RPP, yang mungkin nanti kita mau nggak mau itu membuat. Nah, ini yang kemarin rame di grup Siltur itu ya, kemarin itu. Karena pada tanya, punya nggak RPP? Nah, ini ya bolehlah kita nge-share seperti itu, tapi kita naik dikit, artinya kita membuat sendiri. Minimal itu memodifikasi. Nah, di sini RPP AKPAI itu sudah ada, tinggal dimanfaatkan Bapak Ibu semuanya, dan itu mudah. Kalau yang lain itu mungkin pakai keyboard laptop. Nah, di sini kita bisa menggunakan HP. Nggak perlu ngetik, cukup pakai mulut gitu ya. Semudah kita seperti upload di medsos itu. Nah, itu Bapak Ibu cukup dengan mulut, dengan HP kita nanti bisa membuat RPP AKPAI digital yang versi terbaru. Kemudian juga penilaian. Nah, penilaian nanti insya Allah bisa digunakan Bapak Ibu semuanya, hingga Bapak Ibu bisa istilahnya lebih optimal lagi. Dan nanti misalnya Pak Jupri, kalau misalnya kok MGMP Karanganyar menghendaki secara khusus SMA,
insya Allah mungkin saya izin dari Pak Khairi ya, Pak Khairi dan juga Pak Faizil, nanti kita siapkan. Jadi siap untuk mungkin kalau dibutuhkan menyampaikan khusus terkait dengan Akpai digital ini, khususnya adalah mensupport, mendukung penuh terhadap policy dari bidang PAIS Kanwil Jawa Tengah ini. Sehingga tadi disampaikan keywordnya adalah jangan sampai tidak ada KBM PAI ini, sehingga tetap jalan untuk pelayanan kepada siswa, setidaknya dengan menggunakan Akpai digital ini. Saya kira itu ya Pak Supri ya. Nanti bisa menghubungi, bisa japri saya atau mungkin dengan Bu Anita juga bisa. Terima kasih. Itu Pak, ada Siri? Ada lagi yang lain? Ya Bu Anita. Ya, nanti persilakan Bu Anita. Nah, Di bisa dibantu. Untuk suara Bu Anita dibetulkan dulu. Tanda speaker merah diputihkan. Bu Anita, tanda speaker merah. Suaranya Bu Anita? Oh ya, oke. Oke, Ya, ya. sedang ya. Mohon maaf Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masalah KTA API, sebetulnya kami selaku pengurus DPD juga selaku pengurus MGMP Kabupaten Karanganyar, bahkan bersama pengawas itu sudah memberikan istilahnya pengumuman ataupun manfaat-manfaat KTA digital APAI lewat grup MGMP PAI Kabupaten Karanganyar. Hanya saja mungkin teman-teman itu belum begitu tertarik, itu apa karena harus bayar 35.000 itu atau gimana, ini saya belum mengetahui persis gitu. Di situ juga sudah saya sampaikan manfaatnya, fitur-fitur yang bisa dilihat di KTA digital apa itu sudah kami lihatkan semuanya, bahkan cara masuk pendaftarannya itu juga sudah kami sampaikan gitu. Tapi ternyata sampai saat ini baru sedikit sekali yang berminat untuk mendaftarkan KTA gitu. Sebetulnya juga Ketua DPD APAI Kabupaten Karanganyar itu juga sudah berencana untuk sosialisasi dengan mengundang DPW APAI gitu ke Karanganyar, tapi karena kemudian ada pandemi COVID ini dipending dulu. Mudah-mudahan setelah ini kami lebih bisa memotivasi teman-teman untuk bisa daftar KTA ya, menjadi anggota APAI, sehingga juga banyak manfaat yang bisa kami ambil. Itu yang pertama. Kemudian kami juga akan sedikit melaporkan Bapak Ibu, masa COVID ini kan kita dituntut untuk bisa IT ya, dan menguasai pembelajaran online atau daring. Dan ternyata memang masih ada GPAI yang belum mampu melakukan pembelajaran online. Sehingga yang terjadi itu lebih banyak guru itu hanya memberi soal latihan atau drilling itu lewat WA ataupun telepon. Maka dari itu GPAI yang belum menguasai pembelajaran online itu perlu kiranya diberi model-model pembelajaran online atau pelatihan-pelatihan virtual. Kalau tadi diumumkan bahwasannya apa itu sudah berusaha seperti itu kan ada syarat tertentu. Nah, saya usul ke Kanwil supaya dari pihak Kanwil itu bisa menginstruksikan kabupaten, Kemenang Kabupaten itu untuk mengadakan pelatihan pembelajaran online atau pelatihan virtual dalam rangka menghadapi pembelajaran online atau PJJ ini. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dan ada satu lagi mungkin
maaf, ada kendala ya yang selama ini yang kami sudah melaksanakan pembelajaran online itu ternyata memang tidak semua daerah itu memiliki kestabilan jaringan, sehingga terkadang ada beberapa siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Selain itu, kendala yang dialami siswa dan banyak mengeluh adalah tidak punya kuota untuk mengikuti pembelajaran online. Kalau saya dengar di Jatim itu kan ada bos yang menggunakan untuk jatah kota buat anak-anak gitu. Tapi kalau khususnya di Kabupaten Karanganyar ini, saya di sekolah saya sendiri di SMA 2 Karanganyar juga saya tanya ke teman-teman yang lainnya gitu, masih banyak yang memang tidak ada dana untuk kota peserta didik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Anita Sari, barangkali Bapak Kapit bisa memberikan tanggapan. Kita persilakan. Ya, terima kasih Bu Anita Sari dan Pak Jupri ya, berkaitan dengan sosialisasi itu memang kami sudah rapat. Jadi rapat kami ini virtual ini ya, webinar ini juga kemarin saya sudah melakukan pertemuan dengan para kepala seksi Pakis Kabupaten Kota Jawa Tengah bagaimana persiapan dengan ini. Kemudian kami juga sudah mengundang para pengawas ya. Kemudian sampai kepada guru-guru TK, FKG dan SLB juga sudah kita lakukan. Jadi ini jenjang SMA SMK ini yang terakhir malahan ya, yang kita lakukan. Jadi saya sudah sampaikan untuk mensikapi ini kabupaten kota juga secara sendiri untuk bisa mengumpulkan, karena di kabupaten kota juga paling tidak untuk penyediaan jaringan ini, pembelian kuota dengan menyediakan Zoom virtual, Zoom meeting seperti ini sudah bisa dilakukan. Cuman mungkin Bapak Ibu Kepala Seksi perlu pendampingan, didampingi oleh Bapak Ibu semuanya bagaimana upaya untuk mensikapi masing-masing daerah dengan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing. Ini yang perlu disikapi secara parsial antar guru pun akan berbeda. Ada guru yang sangat lihai berkaitan dengan teknologi, tapi ada guru yang memang kurang terampil. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Nah, dari posisi ini AKPAI hadir dalam rangka toh itu juga untuk kebutuhan pembelajaran BAI oleh guru sendiri. Jadi kami juga menyadari dari Kementerian Agama belum membangun satu learning management system ketika harus melakukan pembelajaran virtual. Nah, yang ada itu kan pihak swasta dan Pusdatin sudah bikin ya, tapi kelemahannya kan tidak ada mapel untuk PAI. Ya, satu-satunya saat ini yang ada ya kami memberikan rekomendasi atau kesadaran kepada guru semua untuk bagaimana bisa melalui learning management system yang kita punya, yang dari Bapak Ibu sendiri, yang dari BAI Genuine, itu apa digital itu, makanya itu kita support. Kemudian berkaitan dengan sosialisasi, mungkin bisa dilakukan itu nanti Pak Heri dan kawan-kawan bekerja sama dengan masing-masing MGMP ataupun mungkin KKG di masing-masing kabupaten kota yang tentunya penting supaya tidak terjadi tumpang tindih berkaitan dengan area garapan dan sebagainya. Itu bisa dibicarakan. Perlu ada kanalisasi garapan mana yang menjadikan garapan daripada MGMP dan mana yang harus dilakukan AKPAI. Ini perlu ada kejelasan dan itu sifatnya kompromi masing-masing dan sektor itu
Itu yang kita inginkan Bu Anita Sari dan Pak Jupri. Untuk mengenai biaya ya, karena teman-teman itu kan paling tidak guru-guru kita yang sudah memperoleh tunjangan profesi guru itu jangan dihabiskan semuanya untuk kegiatan yang sifatnya pemenuhan kebutuhan sendiri tanpa mengabaikan kebutuhan pengembangan profesi mereka. Ya, namanya tunjangan profesi guru otomatis mestinya paling tidak disisihkan adalah untuk bagaimana meningkatkan profesionalitas guru yang bersangkutan. Itu yang selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Ini terima kasih atas masukannya dari Bapak Ibu semua. Kami kembalikan lagi ke host. Terima kasih Pak Kabid atas penjelasannya. Saya buka dari peserta lain.